Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2571 sampai bab 2580. Saat ini Master Eren juga masih sedikit buram pandangannya. Tubuhku, mengapa terasa ringan dan apa yang barusan terjadi? Sambil mencoba bangkit kemudian Master Eren mengingat sesuatu grok. Di mana dia? Akan aku habisi dia sekarang. Dengan cepat Master Eren bangkit dari tidurnya dan melihat sekeliling di mana dia. Aku belum puas jika belum bisa menghancurkannya. Master Eren tenang. Dia telah hancur olehmu beberapa jam yang lalu berkata Master Mateo kemudian bercerita semua yang telah terjadi dan kami telah memberikan kalian pil ajaib dari dewa yang telah menghancurkan Grok. Jadi, Grok telah mati. Sial. Aku terlalu gegabah dalam menghadapinya. Dan yang aku ingat adalah aku terjatuh di atas kuil kecil dan beberapa saat sebelum pingsan ada suara berbisik padaku berkata Master Eren saat ini mengingat kejadian yang telah terjadi pada tubuhnya. Apa? Apa yang dia katakan bertanya Master Jen penasaran. Sebuah sinar bola muncul dan berkata pinjamkan aku tubuhmu dan akan aku tolong kalian. Karena merasa putus asap kemudian aku memberikan tubuhku untuk dipinjamkan padanya dan tak sadar setelah itu menceritakan apa yang telah terjadi kemudian Master Eren melihat bahwa dirinya telah sedikit berubah dan spontan melihat tubuhnya menjadi lebih kekar dari biasanya. Dan sekarang Nona Kimberly juga sedikit berani mendekat setelah mendengar percakapan para master di depannya. Apakah pil itu besar dan berwarna ungu? Tanya Nona Kimberly saat ini penasaran. Benar dan pil itu besar dan wangi jawab Master Mateo dengan suara lebih tegap. Itu adalah pil tubuh abadi. Jika orang memakan pil itu makan umurnya akan berkurang dalam arti jika umurnya sekarang adalah 30 tahun dan ini tergantung dari berapa kali sinar mengedip di tubuhnya maka jumlah tahun itu akan membuatnya lebih muda. Lalu berapa kali kalian melihat tubuhku berkedip? Tanya Nona Kimberly penasaran. Ada sekitar 5 kedipan dan ditambah ada sinar ungu menyelimuti tubuh Anda Nona. Jawab Master Jen saat ini tanpa ragu ataupun mengurangi jumlah dan apa yang dilihatnya. Warna ungu. Sekarang Nona Kimberly menatap kosong dan mencoba mengingat buku yang pernah dibacanya. 5 kedipan dan warna ungu. Oh tidak itu berarti umurku sekarang bukan 28 tahun melainkan umurku bertambah menjadi 32 tahun dan umurku terjebak dalam jiwa dan tubuh usia 28 tahun. Aku telah kehilangan 5 tahun umurku. Sambil menyesali tindakan para master yang telah meminumkan pil Nona Kimberly saat ini bersikap murung. Memang apa yang salah Nona Kim? Tanya Master Eren tanpa merasa menyinggung Nona Kimberly. Bodoh. Kalian bodoh. Tak berpendidikan. Dasar para master sialan. Merengek Nona Kimberly lalu menjelaskan beberapa pil akan berkhasiat pada tubuh seseorang baik dia dalam keadaan terluka atau tersadar saat memakan pil tubuh abadi. Dan beberapa tubuh akan sebaliknya menerima efek yang berbeda. Tubuh pria dan wanita itu berbeda. Saat tubuh wanita yang terluka memakan pil tubuh abadi, khasiatnya akan bertambah tergantung dari sadar atau tidaknya dia memakan pil tubuh abadi. Dan yang terjadi padaku adalah proses sebaliknya tubuhku akan menjadi remaja tetapi umurku akan berkurang dan sekarang aku terjebak dalam tubuh gadis berumur 32 tahun. Sialan, bodoh berkata Nona Kimberly saat ini memegang dadanya yang terlalu besar untuk dibicarakan. Dalam kasus ini, Master Mateo yang tadinya berumur 45 tahun sekarang menjadi pria kekar yang berumur 35 tahun karena dia mendapatkan 10 kedipan. Master Jen mendapat 7 kedipan dari umurnya 37 tahun menjadi 30 tahun. Master Erwin dari umur 45 tahun mendapat 6 kedipan sekarang usianya adalah 39 tahun sedangkan Master Eren yang berumur lebih muda dari 35 tahun mendapat 10 kedipan jadi umurnya sekarang adalah 25 tahun lebih muda dari Nona Kimberly yang sekarang berusia 32 tahun. Aku akan diet setelah keluar dari sini dan mencoba mencari cara untuk membatalkan efek obat ini sambil terus memegang dadanya. Karena belum percaya diri Nona Kimberly kemudian mengeluarkan sihir ajaibnya. Bang, keluar. Seketika keluar sebuah jaket kulit tebal berwarna kuning bermerek Supreme dari mantranya. Kemudian Nona Kimberly segera memakainya dan berkata lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Tuan muda, apa ada yang menggajal pikiranmu? Tanya Master Old Flynn saat ini. Ya. Kenapa Anda tidak berterus terang jika Anda bisa sampai ke sini dengan cepat bahkan Anda bercerita telah mengenal Raja Arteris? Jelaskan.
Sekarang Geralt ingin tahu yang sebenarnya terjadi dalam serangkaian peristiwa di mana saat penyerangan para prajurit mayat iblis menyerang dan Old Flynn tak ada bahkan menampakkan batang hidungnya. Haha. Oh tentang itu. Aku paham yang ingin Anda sampaikan Tuan Muda. Karena saya sudah sering datang ke sini dan memang saya telah mengenal tempat ini dan pemiliknya. Anggap saja itu adalah ujian dari latihan dari saya untuk Anda, berkata Old Flynn tanpa merasa bersalah dan khawatir pada Geralt. Dan yang pasti, Anda akan lebih cepat menemukan tempat ini dalam ilusi air milik Raja Arteris, dan keluar dengan raga utuh. Meski begitu Anda telah menerima ujian dan meningkatkan basis kultivasi Anda untuk menuju kultivasi abadi dan dari pertarungan Anda saat melawan tubuh lain Raja Arteris, yaitu tubuh prajurit bola emas, dan setelah Anda mengembangkan Armored Soul. Sekarang Anda telah mencapai level Dewa Perang yang sesungguhnya dan dari kedua penyempurnaan teknik 5 elemen, Anda telah menguasai 2 bentuk Armored Soul angin dan tanah. Itu adalah perkembangan yang pesat. Jika dilihat basis kultivasi Anda sekarang berada pada level yang tinggi, berkata Old Flynn sambil menyesap winenya. Apakah Anda menyadarinya? Tunggu. Apa kau bilang ini adalah latihan dan ujian untuk saya? Dan Anda telah bekerja sama dengan Raja Arteris asli. Berkata Geralt dengan senyum kecut saat ini. Haha. Anak pintar, dan apa kamu menyukai hadiah yang saya berikan pada Anda? Berkata dan bertanya Raja Arteris saat ini memandang Geralt. Bagaimana kalau kau kutujukan hal menarik? Hah, apa itu Raja Arteris? Bertanya Geralt saat ini sambil menggaruk rambutnya yang tak gatal. Mari ikuti aku dan kau akan kagum melihat ini. Hahaha, sambil berdiri kemudian Raja Arteris asli mengajak Geralt untuk masuk ke dalam istananya. Baik, Raja Arteris. Tetapi sebelum itu aku ingin bertanya pada Master Old Flynn. Saat ini Geralt sedang merasakan sedikit kesal Old Flynn dalam pertarunganku tadi. Kenapa kamu tidak segera muncul untuk menolong dan memberitahu beberapa hal? Aku hampir mati saat tubuh Armored Soul-ku rusak oleh serang Raja Arteris tadi. Hahaha, Old Flynn hanya tertawa dan berkata, itu nanti aku jelaskan, lebih baik kau ikut dahulu bersama Raja Arteris. Tanpa mendapatkan jawaban yang bagus. Akhirnya Geralt hanya tersenyum dan kemudian mengikuti Raja Arteris asli masuk ke dalam istana. Bang, terbelalak. Saat masuk ke dalam istana, Geralt terkejut dan berkata, sungguh ini adalah istana yang sangat indah dan besar. Mari anak muda, akan aku tunjukkan sesuatu. Tak menanggapi apa yang dikatakan Geralt saat ini. Kemudian Raja Arteris asli menunjukkan sebuah cermin besar di atas istananya. Lihat dan perhatikan. View, penglihatan. Secara cepat mengayunkan jarinya kemudian Raja Arteris asli membaca mantra ke depan cermin yang bergantung di atas istananya. Bumi, terlihat. Mila, saat ini, Geralt merasakan tekanan batin dan keterkejutan yang mendalam. Gluk, menelan ludahnya, menatap tajam arah cermin. Saat ini Geralt tak bisa bergerak dan terpaku pandangannya melihat sosok yang telah lama dirindukannya. Mila, semoga kamu baik-baik saja. Masih dalam tubuh yang terpaku lemas. Sampai beberapa menit, kemudian sebuah suara mengejutkan lamunannya, nak. Jadilah dirimu sendiri. Sewaktu saya muda saya juga mengalami hal semacam ini. Dan karena ambisi akhirnya saya menjadi abadi dalam kesendirian. Blas, menyilangkan dan mengayukanmu tangan. Seketika cermin yang berada di atas istana berputar dan memburamkan penglihatannya. Jadi, apakah kamu mau menunjukkan sesuatu padaku dengan cincin yang ada di tanganmu? Sambil menyilangkan tangannya di belakang tubuhnya Raja Arteris asli, kemudian berjalan menuju sebuah aula besar di istana. Di aula ini terdapat banyak sekali senjata dan beberapa senjata kuno legendaris. Aku ingin kamu sedikit belajar teknik kultivasi abadi dariku. Dan ini suatu saat akan berguna untukmu mencapai tujuanmu. Sekarang mereka berdua terganti dalam satu kotak kecil. Krak, terbuka. Saat ini Raja Arteris asli membuka sebuah kotak kecil. Lihat. Blas. Tarikan. Setelah pintu kotak dibuka, saat ini secara kasar dan dalam sekejap tubuh Geralt bergerak dan bergetar. Keluarlah. Sword Art. Buff. Terperanjat. Tubuh Geralt sekarang secara cepat terperanjat. Dan kaku mati rasa. Apa ini? Dalam kotak ini adalah pedang pasangan dari Dawnraker yang ada dalam tubuhmu. Dengan sebuah mantra dan keahlian khusus, daya tarik pedangmu akan langsung tertarik dengan pasangannya. Setiap makhluk hidup tercipta dari pasangan. Begitu juga sosok pedang legendaris. Milikmu dan milikku, mencoba menjelaskan Raja Arteris asli kemudian menarik tangannya ke atas, menghadapkan telapak tangannya ke arah kotak rahasia. Hap, tangkap. Saat ini, pedang kecil SWORD Art dalam genggaman tangan Raja Arteris asli, memancarkan cahaya putih menyilaukan. Lihat dan perhatikan. Wos, meluncur. Kemudian dengan arahan jemari, pedang SWORD Art menggantung di udara. Blas, tertarik. Tiba-tiba,
Dewa WNBREAKER dalam tubuh Geralt keluar tanpa perintah melesat keluar dan menjauh dari tubuh Geralt saat ini. Uhuk terbatuk. Geralt tanpa sadar meneteskan seteguk darah segar di mulutnya. Apa yang telah terjadi? Barusan. Tiba-tiba DOWNBREAKER keluar dari tubuhku tanpa komando dariku sambil memegang dada dan mengusap darah di mulutnya. Geralt saat ini hanya bisa menahan sakit yang tiba-tiba. Masih belum mengerti. Baiklah. Mengayukan telapak tangannya lihat. Pedang kecilmu menurut padaku. Perhatikan. Berkata Raja Arteris asli. Kemudian memberi komando pada sepas pedang kecil yang terbang di udara. Kenapa bisa begitu? Aku adalah tuannya. Bagaimana mungkin pedangku bisa menurut padamu, tanya Geralt saat ini. Sedikit menahan rasa sakit dan penasarannya. Kedua pedang kecil ini adalah milikku. Dan kekasihku terdahulu. Dan yang berada padamu adalah pedang perempuan dan milikku adalah pedang lelaki. Hap, mengambil. Saat ini kedua pedang kembali terbang ke arah Raja Arteris. Dan hinggap di telapak tangannya. Bagaimana? Kamu sudah mengerti. Apakah Anda ingin mengambil pedang itu dariku? Tanya Geralt tidak bisa menerima. Tidak, tidak. Kau salah paham sambil kembali melemparkan kedua pedangnya. Kemudian Raja Arteris asli membaca mantra penyatuan. Skres. Mendesing. Sekarang aura pedang tiba-tiba keluar dari kedua pedang kecil itu. Bang. Meledak. Cahaya putih menyilaukan membentuk bulatan sekarang terlihat dari kedua pedang kecil. Bom. Lahir. Sebuah gelang emas terlahir dari bulatan cahaya. Ini adalah gelang emas pengikatan jiwa. Dan ini juga hadiah dariku untukmu. Dan gelang ini berisi beberapa basis kultivasiku yang terbentuk dari kedua pedang kecil ini. Terimalah dan aku merestui menjadi dewa perang hari ini, berkata Raja Arteris. Kemudian melambaikan tangannya. Blas. Kedua pedang langsung tertarik. Klep. Menembus kuat. Dawnraker dengan cepat melesat kembali ke tubuh Geralt. Uhuk kali kedua Geralt memuntahkan darah. Dan terhempas mundur beberapa langkah ke belakang. Menahan dorongan keras Dawnraker. Dan SWORD Art. Kembalikan ke dalam kotak Raja Arteris asli. Melambaikan tangannya. Kemudian Raja Arteris asli menarik gelang emas ke dalam telapak tangannya. Ini adalah berkah dari Dewa Langit untukmu. Sambil mendekati Geralt. Kemudian Raja Arteris asli memasangkan gelang emas ke tangan kiri Geralt. Kreng. Mengedip. Setelah terpasang. Sebuah gambar muncul di lengan Geralt. Bentuk gambar ini adalah sebuah tati naga melingkar di lengan Geralt. Warnanya emas dan sekarang di lengan Geralt terukir sebuah tato naga. Mirip seperti tato di dada Old Flynn. Kamu adalah keturunan langit dan kamu adalah sang dewa perang. Hari ini aku baptis kau menjadi dewa perang. Tak ada rasa takut dan selalu berani menghadapi musuh. Mengusap lengan dan wajah Geralt dengan telapak tangannya. Kemudian dalam beberapa detik sosok tubuh Geralt saat ini seperti menjelma menjadi sosok dewa perang. Blas. Sekilas. Sekilas dan dalam satu kedipan mata. Geralt sekarang menyerupai dewa perang berbaju emas. Ini adalah takdirmu dan telah jelas kamu adalah jelmaan sang dewa perang agung. Setelah berkata kami, Raja Arteris asli menyuruh Geralt menunjukkan baju perang yang didapatkannya melalui cincin miliknya. Sekarang cobalah untuk bisa mengendalikan cincin zirah itu. Baik. Akan aku coba. Mundur dalam beberapa langkah. Kemudian Geralt berkonsentrasi penuh. Awakening. Bang, bang, bang. Seketika dari cincin Geralt keluar sosok naga emas. Dan membahu seluruh pergelangan tangan Geralt, menyatu dengan tubuh dan seketika. BLASS. Melahap. Sekarang tubuh Geralt telah memakai baju zirah berwarna perak di sebagian tubuhnya. Dan di sebagian tubuhnya lagi berwarna emas. Masih belum cukup ternyata. Baiklah, mungkin akan ada petunjuk lain dari para dewa. Hahaha, hanya tertawa dan tak menjelaskan apapun saat ini. Sosok Raja Arteris asli sekarang menepuk pundak Geralt, tidurkan. Bang, lenyap. Geralt saat ini paham akan maksud dari Raja Arteris asli saat ini. Dan dia kemudian langsung mengambil cincinnya kembali dan seketika Geralt kemudian kembali dalam tubuh dan bentuk aslinya. Di sisi lain, Old Flynn sekarang tidak hanya duduk diam. Dia menjual ke tengah lapangan sambil membawa stik golfnya dan berdiri memandang sekitar hijau. Hari yang selalu cerah untuk bersenang-senang sekarang. Dunia lukisan ini sangat nyaman. Apakah aku bisa tinggal di sini dalam waktu yang lama? Bang, lemparan. Master Old Flynn sekarang dalam hidup santai melepaskan semua gundah dan bermain golf. Duk, duk, bola terlempar melayang dan mengenai beberapa burung bangau yang terbang. Hahaha. Meleset. Mungkin karena sekarang mataku sudah tak sebagus dulu saat muda. Hanya 3 ekor bangau yang terkena. Tap, suara langkah kaki. Datang dari arah istana. Hahaha. Dasar tua bangka. Masih sempat dia bersenang-senang, ujar Raja Arteris asli. Melihat tingkah konyol Old Flynn. Raja Arteris asli
Aku ingin bertanya satu hal padamu. Sambil berjalan menuju halaman istana, Geralt mencoba bertanya beberapa hal. Apa itu? Tanya Raja Arteris asli. Awal tadi Anda memperlihatkan saya sebut gambar kekasih saya. Apakah Anda suka mengintip? Tanya Geralt tanpa pikir panjang. Hahaha. Itu adalah sebuah televisi besar dari abad modern saat ini. Dan itu bukan benda sihir. Aku telah memasang banyak CCTV di dunia nyata agar aku tidak ketinggalan update. Sambil tertawa Raja Arteris berkata, aku juga termasuk penggemar teknologi dan sains masa ini. Walaupun saya sudah hidup abadi bertahun-tahun. Saya memiliki drone yang tersebar di mana-mana dan saya juga mempunyai beberapa akun di beberapa media sosial untuk melihat perkembangan dunia. Ah, pantas foto Mila yang aku lihat. Itu adalah foto profil Facebooknya. Dan aku sudah menduganya. Di sisi lain, setelah Geralt melihat pandangan dalam meja yang berputar dan melihat dua master penjaga Nona Kimberly dan master besar GIANTDEMON dari sekte GREATEVIL, melihat dan mencoba memastikan apa yang sedang dilakukan dalam pertapaannya. Dalam pertapaannya di gua bawah tanah makam angker pangeran tanpa kepala, saat ini sosok master besar GIANTDEMON berdiri dan membuka matanya. Blas. Kilatan. Sebuah kilatan cahaya warna merah muncul di kedua matanya. Melihat sekeliling, hai monster ular besar. Tunjukkan dirimu atau aku ledakan isi kepalamu saat ini juga. Berkata Master GIANTDEMON melihat dengan mata batinnya. Saat ini sosok ular besar, mirip seperti ular piton bergelantungan dan melilit sebuah batu besar di atas gua. Eksornya sendiri seperti membawa api yang menyala-nyala, dan tumbuhnya melingkar. Sosok kepalanya sekarang keluar dari celah batu besar di dinding gua. Bres, mendesis. Suara mendesis keluar dari lidah ular besar. Kepala ular kemudian keluar dari celah batu di dinding gua. Terdapat hiasan manik-manik di atas kepalanya. Seperti mahkota ratu. Apakah kamu ratu ular yang tinggal di sini? Cepat, keluar dan hadapi aku. Berkata Master GIANTDEMON saat ini melompat ke sebuah sungai yang mengalir dan berdiri di atas batu besar di tengah sungai. Aliran air yang deras menimbulkan gemericik air yang terpantul. Di ujung sungai ada sebuah lubang tempat air mengalir. Dan beberapa batu putih yang runcing. Lubang air itu sangat besar. Dan semua air yang mengalir tumpah dan jatuh ke lubang gua. Seperti sebuah air terjun. Air mengalir begitu deras. Dengan mata batinnya, Master GIANTDEMON melihat kegelapan dalam gua. Tak ada cahaya sedikit pun. Dan hanya ada dua buah cahaya yang bersinar dari kedua mata ular besar. Kedua matanya memandang Master GIANTDEMON dengan tajam. Cahaya matanya berwarna hijau menyala. Ini seperti bubuk bedak glow-in dari nyala yang begitu terang membuat ketakutan tersendiri bagi beberapa orang tanpa basis kultivasi. Sis, mendesis. Suara mendesis berulang kali keluar dari lidah ular yang keluar. Bruh, meludah. Saat setelah kedua pandangan bertemu, Master GIANTDEMON segera melompat menghindar. Terbang ke atas gua. Sebuah ledakan terjadi. Ledakan dari ludah ular mengenai batu. Membuat batu pijakan Master GIANTDEMON seketika meleleh. Cairan asam. Itu racun ular. Berkata Master GIANTDEMON sekarang dalam posisi berdiri di udara. Kau adalah ular beracun. Kau mungkin hanya ingin mengantarkan nyawamu. Beberapa saat setelah berkata, Master GIANTDEMON segera mengambang telapak tangan membentuk barisan. Jarinya sekarang menyatu dan ada teman kuat mengalir dari ujung jarinya. Rasakan. Pung, melesat. Sebuah tembakan sinar kuning melesat dari ujung jari Master GIANTDEMON. Haha, rasakan. Blas, meledak. Dinding meledak, retak dan menimbulkan lubang. Sebelum sinar kuning dari jari Master GIANTDEMON mengenai kepala ular. Tubuh ular tersebut seperti membentuk cahaya putih menyilaukan. Bras, hilang. Cahaya putih sekarang terbang ke sisi sungai air di dalam gua. Bang, muncul. Sekarang secara ajaib, cahaya berubah menjadi sosok wanita muda. Wajahnya sangat putih dan matanya besar. Di kepalanya terikat untaian permata dan ini mirip seperti manik-manik di kepala ular besar. Berkata hihi. Kau adalah salah satu master yang terjebak di dalam ilusi gua. Apa tujuannya ke sini untuk mengambil harta di makam pangeran? Suara lirih hadir. Kamu. Siapa? Dan kenapa kamu hadir? Dan mencintaimu sejak lama. Berkata Master GIANTDEMON yang telah menyadari sosok ular yang telah mengikuti dan mengintainya dari awal masuk dan terjebak dalam ilusi gua. Hihi. Sama sepertimu, aku juga datang untuk mendapatkan harta. Sebuah mustika penyempurna roh. Agar saya bisa beser kultivasi menjadi manusia sepenuh tanpa mengurangi basis kultivasiku sambil menjentik-jentikan jarinya.
Wanita ular sekarang terbang ke sisi batu di tengah sungai. Kemarilah. Sambil mencoba duduk wanita ular saat ini membaca mantra sihir api. Blas. Terbakar. Sebuah batu kecil sekarang terbakar tanpa sumbu dan bahan bakar. Nyala api ini seperti kunang-kunang. Bersinar terang. Menerangi seluruh bagian gelap gua. Awas. Terbang. Sekarang tubuh Master Giantdemon. Terbang ke arah api di tengah sungai. Kemudian sosoknya duduk menghadap wanita ular jadi. Apa maumu? Bertanya Master Giantdemon. Sedikit menyerengit, alisnya tajam dan meruncing dan matanya penuh selidik. Asal kamu mempercayaiku, akan aku tunjukkan sebuah petunjuk padamu. Di gua ilusi ini sambil mengeluarkan sebuah pusaka dari tangannya. Keluar sebuah seruling kecil ini adalah seruling perak. Dan akan aku berikan padamu dan jika saatnya kamu membutuhkan bantuanku, maka tiuplah seruling perak ini. Maka sosok ularku akan keluar untuk membantu. Tapi pasti semua itu tidak gratis kan berkata Master Giantdemon menyipitkan matanya dan sudah menebak apa yang akan dilakukan oleh wanita ular baiklah. Apa syaratnya? Aku membutuhkan wadah. Dan tentunya untuk itu aku membutuhkan raga yang kamu bawa bersamamu. Itu bukanlah raga aslimu bukan? Itu pasti raga salah satu muridmu. Berkata wanita ular saat ini mencoba membuat kesepakatan. Oh, kamu tahu juga. Yahaha. Ini adalah wadah cloning yang aku buat dan hanya tersisa satu dari pertarungan terakhirku di Gua Makam Angker. Sebelumnya aku telah menyerupai muridku dan ini adalah klone terakhir. Aku ingin meminta lebih dari sekedar kamu membantuku. Baik, jika kita telah sepakat aku akan memberikan seruling perak ini dan aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Sekarang sambil membaca mantra siap merubah tubuh menjadi sinar. Wanita ular kemudian berkata kembali lalu apa permintaan keduamu? Saat aku kesepian nanti. Apakah aku bisa memanggilmu untuk menematiku dalam malam? Haha. Terkekeh Master Giantdemon. Plak, tamparan. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Master Giantdemon. Kau, Master Mateo sekarang terbelalak memandang. Beraninya kau menamparku. Dasar wanita iblis. Hihi. Apa yang kau katakan? Kau juga adalah iblis itu sendiri berkata wanita ular. Oke. Kita lupakan perkataan terakhirku Master Giantdemon terdiam beberapa saat ini adalah syarat dariku. Apakah kamu akan berbagi ki sejatimu? Dan biar akan aku menyerap sedikit aura ki sejatimu. Kau adalah pengguna kultivasi iblis. Itu mungkin akan menjadi syarat yang susah untuk aku berikan. Tapi aku mempunyai cara lain. Apa? Tanya Master Giantdemon. Ambillah pil ekstrak ki ini. Ini adalah ekstrak aura ki cadanganku. Itu akan membuat tingkat basis kultivasimu lebih meningkat pesat. Ini adalah cadangan yang aku miliki untuk berjaga-jaga jika tubuhku terlalu banyak menerima luka ataupun cedera sambil mengambil sebuah pilihan dari mulutnya. Wanita ular kemudian menjulurkan lidahnya. Bang, cahaya. Sebuah cahaya muncul dari butir pil di lidah wanita ular. Sinarnya merah berkedip menyala. Klep, mengambil. Kemudian tangan wanita ular mengambil pil dari lidahnya dan berkata ini ambil dan makanlah pil aura ki. Dan secara bertahap tubuhmu akan merasakan kekuatan basis kultivasi menjengkat. Hap, sekarang Master Giantdemon menerima sebuah pil yang diberikan oleh wanita ular, dan segera memakannya. Ger, bergetar. Tubuh Master Giantdemon sekarang bergetar kencang Ini sensasi yang luar biasa. Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Bang, cahaya. Kemudian tanpa berkata apa-apa lagi, sosok wanita ular kemudian berubah menjadi cahaya putih bersinar dan meluncur ke dalam tubuh Master Giantdemon. Blas. Kesurupan. Jiwa dari wanita ular sekarang telah masuk ke dalam tubuh Master Giantdemon. Bang, bergetar. Tubuh Master Giantdemon tiba merasakan ledakan energi ki yang kuat. Swos, terbang. Tubuh Master Giantdemon secara cepat meluncur terbang ke udara. Bersinar. Kondisi tubuh Master Giantdemon menjadi seperti sosok ular hitam. Tubuhnya berubah menjadi kekar. Ototnya menjutai dan bergelombang tak beraturan. Rambutnya yang putih sekarang menjutai dan mulai berubah warna menjadi merah api, terurai. Janggut dan kumisnya sekarang berwarna hitam pekat, dan alisnya menyerupai ekor ular, menjutai ke atas dan bercambang. Burara, tertawa, lanjutkan perjalanan kita. Kita telusuri kembali gua ini. Ini sungguh aneh dan kita hanya berputar dalam ruangan yang sama. Gua ini sungguh membuatku lelah berkata Nona Kimberly saat ini. Berkata sambil menyandarkan bahunya di dinding gua. Benar yang Anda katakan Nona. Ini seperti jalur spiral. Dan tanpa ujung memandang langit Master Mateo seperti yang kuduga ini adalah ilusi gua. Dan kita masuk ke dalam labirin besar. Aku pernah bermain game labirin yang saya download di Play Store.
Dan pernah memainkannya beberapa level dan aku menghentikannya di level 20 karena susah untuk dimainkan, berkata Master Eren sekarang mengeluarkan smartphone-nya. Kamu membawa smartphone di dalam perjalanan kita? Tanya Master Erwin menyadari Master Eren mengeluarkan sebuah kotak alat. Tentu. Ini adalah zaman modern dan kita tidak boleh terlalu bodoh. Semua seni bela diri dan seni sains itu sama saja. Dan akan menguntungkan kita di saat yang tepat. Sambil menghidupkan smartphone-nya kemudian Master Eren mencoba menyalakan data internetnya. Ping mereh. Sial, tak ada tanda-tanda sinyal. Haha. Kau itu yang bodoh. Sekarang kita berada di gua ilusi. Kita tak tahu pasti ini di mana dan lokasi kita tak diketahui sinyal operator seluler. Sambil merogoh saku bajunya Nona Kimberly. Sekarang mencoba mencari alat dalam kantungnya. Ah, aku membawanya. Alat penentu arah ajaib sambil berteriak kemudian Nona Kimberly mengangkat tangannya dan menunjukkan sebuah bola kecil berbulu. Oh, alat kuno. Ini akan membawa kita dan menolong kita mencari jalan keluar dari gua labirin ini, bukan? Berkata Master Mateo saat ini kagum melihat bola arah yang ditunjukkan Nona Kimberly. Benar. Mari kita coba fungsi bola ini. Dan ini akan lebih baik daripada smartphone yang kau bawa, dasar Master Eren yang bodoh. Berkata Master Jen, mengejek. Nona, cobalah, berkata Master Erwin, yang juga penasaran dengan benda ajaib kuno Nona Kimberly, dan menatap malu, karena merasa melihat tubuh gadis idamannya. Baiklah, kemudian Nona Kimberly berdiri di depan pintu gua yang ada di dekatnya, membaca mantra hiduplah bola arah. Bang, lemparan, saat ini dari tangan Nona Kimberly, bola arah dilemparkan ke pintu gua. Bus, bergetar, kemudian bola arah bergetar beberapa kali, mencari-cari arah. Swos swos swos. Menggelinding. Bola arah kemudian menggelinding ke arah pintu gua. Bang! Seketika Nona Kimberly berteriak. Ayo! Ikuti bola itu. Run! 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 Semua orang sekarang mengikuti ajakan Nona Kimberly dan lari mengikuti arah bola menggelinding. Srit! Berbelok. Bola arah kemudian berbelok ke arah lubang gua. Bang! Engah! Semua master menarik nafas dan terengah-engah. Semua nafas mereka tak beraturan. Terus berlari mengikuti bola arah. Bang, terhenti. Seketika dalam sekejap semua orang terhenti di sebuah ruangan gua. Bang, terbelalak. Semua mata terbelalak melihat 3 lubang gua di depan mereka. Blas-blas. Bergetar. Bola arah kemudian bergetar dan diam dalam beberapa saat. Ah, kita sampai pada sebuah pilihan, berkata Master Eren. 3 buah lubang ini. Apakah bola arah sekarang bingung untuk memutuskan? ROAAR. Teriakan. Sebuah teriakan muncul di hadapan mereka. Blas. Lemparan. Nona, awas. Teriakan Master Mateo. Kemudian dengan sekejap berlari dan meniduri tubuh Nona Kimberly. Bang! Retakan. Sebuah tali besar meretakan tanah di jejak kaki Nona Kimberly saat itu hampir. Siapa? Nona Kimberly kemudian mencoba menengok arah serangan. Lah! Terkejut dengan serangan dadakan dari arah langit gua. Sontak Nona Kimberly berteriak. Saat ini di dekat tubuh mulus putih dan cantiknya, seseorang telah tidur di tubuhnya. Arregegegeh. Kurang ajar, cepat menyingkir. Mengusir tubuh seseorang dengan telapak tangannya dengan sekuat tenaga, cepat menyingkir dari tubuhku. Buff, lemparan. Saat ini tubuh Master Mateo, yang menindih tubuh Nona Kimberly, terperanjak terbang ke atas. Kamu. Dasar, Master bodoh. Kenapa kamu langsung mendekapku dan menindihku? Sudah bosan hidup. Jika pulang nanti akan aku laporkan kelakuanmu pada grup Dark Moon. Mengerti? Cepat menyingkir dari hadapanku, berteriak Nona Kimberly saat ini. Dengan nafas terengah-engah, menahan dadanya dan kemudian menutupinya. Maaf, Nona muda, berkata Master Mateo sekarang. Berdiri dan membungkuk memberi hormat dan meminta maaf. Itu semua saya lakukan atas dasar refleks dan ketidaksengajaan. Jadi tolong maafkan saya. Semakin membungkuk tubuh Master Mateo saat ini. Saya melihat Anda akan diserang oleh sesuatu dari atas gua. Dan jika saya tidak segera mengerahkan tenaga saya khawatir akan terjadi sesuatu dengan tubuh dan nyawa Nona Kimberly saat itu, berkata Master Mateo menjelaskan. Baik, kali ini aku maafkan. Dan itu hal yang bagus, akan tetapi semua itu tidak bisa diterima olehku, berkata Nona Kimberly saat ini sambil memandang atas gua. Jadi, apa yang menyerangku barusan? Nona, dari retakan yang ditimbulkan dan bekas benang emas yang mengarah ke Nona saat itu, saya yakin itu pasti monster laba-laba, berkata Master Jen yang saat itu juga melihat saat serangan akan meluncur ke arah Nona Kimberly. Ya, aku juga melihatnya. Itu memang laba-laba. Namun karena sisi gua gelap, saya juga tidak terlalu yakin
Tapi benang ini adalah bukti bahwa itu adalah benang laba-laba, lanjut Nona Kimberly. Nona Kimberly ketika melihat ke atas, dia melihat 6 pasang mata berwarna merah menyala. Dari setiap mata terdapat bintik hitam. Tapi, itu juga belum dipastikan. Saat ini Master Eren berkata ketika dia menyerang Anda. Seketika itu monster itu langsung menghilang dan tak menampakkan dirinya lagi sambil berjongkok dan melihat benang emas yang ditinggalkan. Kemudian Master Eren lanjut berkata ada banyak jenis serangga yang mampu menghasilkan jenis benang. Serangga-serangga tersebut juga mempunyai keahlian khusus. Dan jika itu laba-laba maka otomatis di daerah gua ini akan terdapat banyak sarangnya. Dan kita dari awal masuk labirin tidak menemukan satupun sarang laba-laba. Sambil menyilangkan tangannya Master Eren menjelaskan. Masuk akal, berkata Master Erwin saat ini ya. Apa yang dikatakan oleh Master Eren ada benarnya. Kita sama sekali tidak menjumpai satupun sarang laba-laba. Dan jenis serangga ini kemungkinan besar adalah jenis ulat sutra ataupun kupu-kupu. Tapi mengapa ada monster seperti itu di sini? Apakah kita sebenarnya bukan ada dalam gua? Melainkan kita memang sudah ada di dalam sarangnya. Lihat lubang-lubang gua ini. Ini sungguh sangat teratur dan mempunyai banyak jalan masuk dan keluar. Dan juga mempunyai lekukan dan tikungan yang tidak tajam, berkata Nona Kimberly mulia mengerti apa yang harus dikatakannya. Apakah ini adalah jenis monster yang bisa membuat lubang di tanah? Berkata Nona Kimberly saat ini tubuhnya bergetar. Bruk, getaran. Sesuatu menimbulkan getaran. Bruk, datang. Saat ini dalam salah satu lubang di dinding gua, terdengar suara. ROOOAR. Menjerit. Seperti sebuah jeritan. Arah suara semakin mendekat. Bang, melesat. Sebuah tubuh besar kemudian melesat dari arah dinding gua. Kreng, retakan. Retakan dinding saat ini langsung terpecah dan kerikil kecil dari dinding berterbangan. Wos-wos, menyerang, bom, ledakan. Semua mata terkejut. Semua menyingkir dari tanah segera. Teriak Master Mateo memberi aba-aba. Baik, semua orang langsung mengerti. Hup, melompat. Semua master dengan komando melompat ke atas. Tangan mereka bersender di lubang-lubang kecil di gua. Dan beberapa master lain berpegang pada batu kecil. Kelas, pegang, meraih batu. Di dinding gua. Saat ini Nona Kimberly meraih dan memegang batu sebagai untuk menumpu tubuhnya. Melihat ke bawah. Besar sekali, ujar Nona Kimberly. Melihat monster besar dengan cepat melesat dan membuat lubang besar di tanah. Makhluk besar yang tiba-tiba muncul. Mengagetkan semua orang saat ini dan setelah penyerangannya. Monster besar itu masuk kemabli ke tanah. Meninggalkan jejak lubang di tempat para master berpijak. Hampir kita dimakan olehnya. Sungguh ironis nasib kita. Berada di sarang ulat tanah Master Eren. Sekarang, berkata sambil menopang tubuh di lubang kecil. WORM Evil, berkata Master Mateo dari buku yang saya baca. Dia adalah makhluk dari neraka. Tapi mengapa dia ada di dalam gua ilusi? Memperjelas Theo Mateo kemudian kembali mengingat ya. Aku ingat sekarang. Selain Grok ternyata di gua ilusi ini terkumpul banyak monster-monster di zaman kuno. Mereka adalah seperti sebuah alat untuk meningkatkan basis kultivasi dan beberapa master mencoba keberuntungan mereka dengan melawan dan membunuh mereka. Dan dari tiap-tiap monster neraka ada juga yang mempunyai beberapa senjata atau pusaka sihir. Dan ketika mereka terbunuh maka dari setiap tubuh mereka akan mengeluarkan 1 buah bahkan bisa sampai 5 buah pusaka sihir. Itu juga tergantung dari keistimewaan makhluk itu sendiri. Melepaskan tangan. Saat ini Master Mateo turun ke tanah di gua. Hup, melompat. Saat ini Master Mateo melompat ke bawah dan segera melihat lubang di bawah tanah besar dan dalam. Hup, jatuh. Kemudian Nona Kimberly dan lainnya menjatuhkan diri bersama dengan master lainnya. Master, jika yang kamu katakan benar tentang pusaka sihir dari makhluk itu, bagaimana kayu kita coba untuk mengalahkannya, bertanya Master Eren mengusulkan. Tidak, ini buruk. Memandang ke bawah sekarang Master Mateo tanpa menjawab pertanyaan Master Eren, kakinya mundur beberapa langkah. Lari, ayo semua segera tinggalkan gua ini. Merasakan sesuatu Master Mateo kemudian berkata dia akan kembali. Jadi cepat lari. Tapi lari kemana? Berkata Master Erwin saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang adalah lari dan menghindari ulat iblis ini. Di sini adalah sarangnya, jawab Master Mateo panik. Nona Kimberly, cepat baca mantra untuk bola arah. Segera pinta Master Mateo pada Nona Kimberly. Oh. Baik, melepaskan bola arah yang dipegangnya kemudian Nona Kimberly melemparkan bola arah ke atas. Bergetar, bola arah bergetar, masih mencari rute. Mengapa bola itu hanya diam dan berputar di tempat? Ah sial, berkata Master Eren mulai sedikit khawatir. Tunggu, kita tunggu saja. Dia akan memilih 1 lubang dari ketiga lubang.
Jawab Nona Kimberly dan pastikan semua langsung lari menuju lubang yang ditunjuk bola arah. Bret, berputar dan berhenti seketika. Bola arah berhenti bergetar dan berputar. Hup, melompat. Dalam beberapa detik kemudian, bola arah langsung melesat ke arah salah satu lubang gua. Dapat, bola arah telah menemukan rute aman untuk keluar dari labirin ulat iblis. Namun beberapa detik kemudian, dari arah belakang dinding suara keras dengan cepat datang. ROOOAR. Datang dan berteriak. Dia datang. Cepat menuju ke lubang tengah dinding gua. Teriak Master MATHEO. CRASSH. Ledakan. Seketika kepala ulat iblis keluar dari dinding gua. Roar. Berteriak. Tapi, langkah lari. Semua orang dengan cepat lari menuju lubang gua. Run. Hosh. Hosh nafas semua orang sekarang dalam keadaan lelah. Apakah dia akan mengejar kita? Tanya Master Eren. Di sisi lain, dalam lukisan pemandangan sekarang nampak beberapa orang sedang berbincang dan beberapa hewan sedang lomba lari. Mastermu memang terlalu santai, nak. Haha sambil terkekeh melihat tingkah Master Oldflynn. Bagaimana kalau kita juga ikut melatih lemparan kita, anak muda? Tuan, Raja, Anda bisa memanggil saya dengan nama GERALD atau julukan saya lelaki yang tak terlihat kaya haha. Berkata GERALD saat ini mencoba untuk lebih dekat dengan teman masternya Oldflynn. Oh, apakah teman-temanmu memanggilmu begitu? Tanya Raja Arheris asli. Tidak. Panggil saja saya GERALD Tuan sambil menggaruk rambutnya yang tidak gatal. GERALD dan Raja Arheris asli berjalan menemui Oldflynn. Tapi, langkah kaki. Hei Oldflynn. Kamu itu selalu bersikap santai ya? Berkata Raja Arheris bagaimana sambil berbincang kita adu lemparan bola golf. Dan siapa yang dapat melempar bola di atas kepala burung flamingo yang sekarang berdiri di atas danau? Itulah pemenangnya. Bagaimana lanjut berkata Raja Arheris. Oh, menarik. Baiklah. GERALD kau ikut juga ya berkata Oldflynn kemudian dengan tekniknya mengeluarkan stick golf dari telinganya. Ini ambillah. Baik Master berkata GERALD kemudian tangannya meraih stick golf dari tangan Oldflynn. Oh ya bagaimana dengan tes yang Anda lakukan Tuan Raja? Tanya Oldflynn. Oh, itu baiklah akan aku jelaskan sambil kita mencoba beberapa buah lemparan berkata Raja Arheris asli jadi. Setelah saya melakukan beberapa tes, di tubuh GERALD memang terdapat jiwa dari penghuni langit. Tetapi setelah saya menggambar pola naga di lengannya, basis kultivasi GERALD saat ini belum cukup. Setelah kamu menceritakan apa yang telah terjadi, jika ingin mengalahkan orang itu, dia harus memiliki keteguhan dan keyakinan dalam hati dan batinnya selain itu jiwa dan raganya harus menyatu. Oh, jadi masih belum sempurna ya? Berkata Oldflynn sekarang mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kakek Daril, berkata GERALD dengan ekspresi geram dan penuh amarah. Rajaku, apakah kamu mau mengujinya lagi dengan beberapa tes? Bertanya Oldflynn dan dengan apa yang telah aku ceritakan padamu. Bahwa saat ini GERALD membutuhkan tubuh abadi untuk bisa mengalahkan seseorang. Dan apakah dia bisa memiliki tubuh abadi sepertimu? Haha, mungkin itu akan aku lakukan untukmu Master Oldflynn. Dan saya juga akan selalu mengingat kebaikanmu terhadapku di masa lampau saat basis kultivasiku masih dalam peringkat rendah. Dan jika bukan karena pertolonganmu waktu itu, mungkin aku tak akan bisa sampai memiliki tubuh abadi seperti ini dan hidup begitu lama. Haha. Apa maksud yang kalian berdua ucapkan? Bisa jelaskan padaku berkata GERALD saat ini sambil mengayunkan stick golfnya. Bumi, ledakan. Bola di bawah stick GERALD segera terlempar dan melesat dengan cepat. Membentuk garis lurus. Arah bola tak bergeser sedikit pun. Blas. Tabrakan. Saat ini bola yang dilempar GERALD mengenai kepala burung flamingo. Keras. Berputar. Kepala burung flamingo berputar cepat karena gesekan bola golf. Berputar beberapa kali. Kemudian kepala burung flamingo kembali ke bentuk semula. Stop. Memandang. Kepala burung flamingo sekarang berbalik dan memandang wajah GERALD. Blas. Terbang. Burung flamingo sekarang terbang dengan cepat. Mengarah ke langit dan jatuh ke arah geral. Hah. Apa yang dia lakukan? Berkata GERALD saat ini melihat burung flamingo terbang melesat ke arahnya. Tak, pukulan. Paruh burung flamingo sekarang mematuk kepala GERALD. Bodoh. Berkata burung flamingo. Hah, GERALD heran saat ini dia berbicara. Hahaha. Raja Arheris asli tertawa kecil nak. Semua yang ada di lukisan ini adalah benda sihir dan pusaka sihir. Jadi jangan heran jika kamu melihat mereka dan mendengarkan mereka berbicara haha. Jadi, semua yang ada di sini adalah benda sihir.
Terkagum Gerald mendengar jawaban dari Raja Arheris asli. Oh ya, Old Flynn, karena jasamu dahulu, yang telah menyelamatkan hidupku dan basis kultivasiku. Beberapa Raja Arheris mengenang dan berkata, jika dahulu kamu tidak menyadarkanku, maka waktu itu mungkin aku akan mengambil jalan kultivasi iblis dan menjadi iblis sejati. Jadi biarkanlah saya membalas kebaikanmu di masa kini. Anggap ini adalah hutang yang akan aku bayar. Sambil mengeluarkan sebatang rokok, Jisamsu, Raja Arheris kemudian berkata, nak, aku akan mewariskan teknik jiwa abadi kepadamu. Jadi bersiaplah. Apa? Kau akan mewariskan teknik menuju keabadian padaku, berkata Gerald. Saat ini seluruh badannya bergetar. Benar, Tuan Muda. Sekarang mungkin adalah saatnya, Old Flynn berkata dengan senyuman kecil di mulutnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.